Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Rasa rindu ini, dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Namun andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Seorang pun tahu, biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah, terlarang sudah rinduku padamu. Terlarang sudah rinduku padamu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Mungkin dari Ibu Susi sendiri melihat sebenarnya banyak sekali ya kondisi dan juga masalah-masalah kekerasan perempuan dan juga anak hingga saat ini. Tapi sebenarnya dampaknya sendiri Bu yang ditimbulkan baik itu dari anaknya, apakah dari tumbuh kembangnya anak, mungkin juga dari istrinya dari segi fisiknya, emosionalnya, psikisnya seperti apa Ibu Susi? Kalau kita belajar tentang kekerasan itu kan unsur kekerasan itu ada tindakan itu pasti berdampak. Jadi lihat dulu tindakannya apa, dampaknya apa. Kalau misalnya tindakannya adalah kekerasan fisik, pasti dampaknya pasti ke fisiknya, gitu ya. Apakah misalnya lebam, kemudian sampai meninggal, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya psikis, berarti dampaknya itu kan lebih ke apa namanya, ke pribadi dia kan, apa secara psikologi juga. Nanti mungkin Mbak Fani bisa nambahin karena psikolog. Jadi apa namanya, dia bisa mulai dari rendah diri sampai akhirnya juga bisa berdampak juga untuk memutuskan untuk bunuh diri kadang kan, karena apa ya, tekanan yang begitu kuat gitu. Kemudian kalau misalnya kekerasan seksual ya berarti dampaknya pada organ reproduksinya gitu. Mulai dari apa namanya, kehamilan yang tidak diinginkan sampai aborsi sampai juga bisa kematian gitu. Kemudian kalau misalnya di KDRT ada satu lagi jenis kasus adalah misalnya penelantaran. Penelantaran itu kalau dilakukan oleh si pelaku artinya kan dia tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarganya gitu, misalnya sandang pangan dan lain-lain, maka dampaknya pasti anak dan istri akan apa ya, menderita tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Bisa jadi pendidikan terputus, kemudian nggak bisa makan, busung lapar, stunting, lain-lain itu muncul masalah yang lain akhirnya ya. Muncul masalah-masalah yang lain di situ. Jadi itu tadi, jadi dia pasti terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, maka dampaknya yang akan dirasakan oleh si korban. Nah, tergantung kasusnya lagi. Kalau misalnya banyak kasus itu dia ternyata nggak bisa kita kategorikan hanya fisik nih, hanya psikis, bisa juga dia berlapis. Dua-duanya. Jadi dia bisa mengalami mungkin semua bentuk kekerasan, fisik, psikis, seksual, penelantaran. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan duluan? Ya kan? Pilihannya adalah yang prioritas, yang urgent. Jadi misalnya dia mengalami kekerasan seksual, terus kehamilan, kemudian kehamilannya itu butuh asupan, butuh pelindungan, banyak hal ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Dari kehamilan itu misalnya dia ya membutuhkan apa ya,
tidak hanya asupan ya, tapi misalnya ke depan dia mau melahirkan pakai apa, ada BPJS nggak, segala macam. Makanya sekarang misalnya untuk perlindungan korban itu, kalau di Undang-Undang TPKS ya, dia kan sampai bisa ada kompensasi. Jadi harus ada penggantian terhadap dampak yang dialami oleh korban karena perbuatan pelaku. Misalnya karena perbuatan pelaku dia diberhentikan, apakah dari sekolah, apakah dari pekerjaannya, berapa kerugian yang dialami, ya itu harus diganti. Nah, ini juga prosesnya kan sedang dibuat gitu, karena harus ada petunjuk teknis juga bagaimana melakukan itu, siapa yang melakukan, terus prakteknya kayak apa. Nah, tapi itu jika melapor, kalau misalnya melapor pun tidak ada bukti kan biasanya cukup susah ya kalau misalnya dari segi hukum pasti, ya. pasti kalau nggak ada, itu kendalanya di sana juga. Kalau nggak ada bukti ya pasti nggak bisa. Iya. Diselesaikan kekeluargaan. Diselesaikan ujung-ujungnya seperti itu ya. Kalau Mbak Fani sendiri melihat seperti ini, gimana Mbak Fani dampaknya dari segi psikologi sendiri? Oke, tadi dampak emang ada dua ya, dari sisi fisik sama psikologisnya. Kalau fisik mungkin dampaknya lebih kelihatan ya, kalau tindakannya itu dia dipukul, maka lebam, memar gitu ya di bagian tubuhnya, itu bisa divisum. Tapi kalau dampak psikologis ini yang memang sebetulnya dampaknya sangat besar dan bisa juga jangka panjang gitu. Apa saja sih dampak psikologisnya korban kekerasan ini? Harga dirinya rendah, kemudian tidak percaya diri. Kita bahas dulu korban kekerasan anak nih ya, pada anak. Anak itu biasanya nanti menjadi tidak percaya diri, kemudian dia juga bisa cenderung nanti dia bisa takut, dihantui rasa takut ketika ada di keluarganya gitu ya. Kadang dia juga bisa menimbulkan perilaku, biar aja dia berbohong misalnya ya, karena dia takut salah gitu ya, dia munculnya ke situ gitu. Terus jangka panjangnya, kalau anak korban kekerasan itu dia bisa menjadi pelaku di kemudian harinya, karena dia saat menjadi korban dia nggak bisa membedakan cara mendidik yang benar, misalnya seperti itu ya. Misalnya, saya dulu didisiplinkan oleh orang tua saya adalah dengan dikeraskan, dengan dipukul. Maka ketika dia menjadi orang tua, dia punya potensi untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Itu untuk kekerasan pada anak. Kekerasan pada perempuan juga kurang lebih sama, tidak percaya diri, depresi, bahkan bisa muncul gangguan-gangguan psikologis seperti PTSD, post traumatic stress disorder gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa sampai muncul pikiran-pikiran ingin bunuh diri karena merasa dirinya sudah tidak berharga lagi gitu ya, untuk perempuan-perempuan korban kekerasan ataupun kekerasan seksual gitu ya. Seperti itu. Belum lagi ini bisa memicu permasalahan lain ya, misalnya sudah berjangka waktu yang sangat lama kekerasan ini terjadi, akhirnya menimbulkan dendam dan masalah yang lainnya. Yang dampak psikologis ini memang dia bisa menumpuk sangat panjang, luka batin itu tuh bisa ketumpuk sangat panjang kalau tidak diselesaikan. Makanya ini baru aja kan kemarin kita Biro Konsultasi Psikologi Hijau itu membuat workshop bagaimana menjadi menjadi support system yang aman untuk penyintas kekerasan gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai tadi orang sekitar yang mungkin ada orang terdekat kita atau siapapun yang datang ke kita dia menjadi korban, apa yang peran yang bisa kita lakukan? Peran sekecil apapun kita harus tahu dulu alurnya, bahwa ada layanan-layanan bantuan, mulai dari layanan konseling untuk penyintas atau korbannya gitu ya. Kemudian ada layanan bantuan hukum, ada layanan medis untuk divisum, ada rumah aman gitu ya. Nah, kita sebagai support system tuh harus mengetahui itu supaya tadi bisa menanggulangi dampak-dampak yang kemungkinan terjadi ini. Dampak psikologis misalnya itu bisa dilarikan ke layanan konseling kesehatan mental seperti itu. Seperti hal-hal yang baru ini ya Bu Susi ya, yang Ibu Susi sampaikan tadi terkait dengan permasalahan sodomi tadi ya. Ini juga anak-anak yang mudah terpengaruh juga bisa kan akhirnya terjadi kekerasan terhadap anak seperti itu ya Bu Susi ya. Anak-anak yang mudah terbujuk rayu mungkin dari orang-orang yang belum mereka kenal seperti itu kan. Akhirnya memicu terjadinya kekerasan terhadap anak juga ya. Kalau kasus sodomi itu mungkin yang tadi yang kita sebut kasus kekerasan berbasis gender itu ya. Jadi pelaku itu kan punya relasi kuasa karena dia kan guru. Jadi anak subordinat di undang-undang TPKS itu jadi setiap kasus kekerasan seksual unsurnya itu kan salah satunya adalah soal
kesepakatan. Iya. Ya, no consent. Tidak ada Unsurnya tidak ada itu persetujuan. tidak ada persetujuan, Iya. maka itu pasti perkosaan. Iya. Tapi untuk kasus anak itu berbeda. Jadi kalau kasus anak itu no consent itu tidak menjadi unsur. Karena apa? Karena anak memang belum mampu membuat kesepakatan atau keputusan. Jadi misalnya dianggap kata gurunya misalnya dia nggak nolak kok ketika saya pegang, ya bukan berarti dia tidak menolak, dia consent, dia sepakat atau dia setuju gitu. Makanya betul. unsurnya itu nggak bisa dikatakan bahwa saya kalau dari pelaku tadi bilang dia diam aja, dia suka kok, dia mau. Nah perkataan itu nggak bisa dijadikan karena dia sebagai anak. Nah, kemudian juga tadi kan karena dia anak, terus konteksnya relasi gender tadi bahwa si pelaku ini pasti punya kuasa, kuasanya adalah dia guru, dia kalau misalnya dia guru, dia dewasa, dia lebih tua dari anak, itu kan pasti membuat anak sulit untuk menolak. Kalau misalnya saya menolak, nanti saya Nilainya rendah. nilainya rendah Misalnya atau rendah, dihukum, nggak naik kelas, itu kan, nah hal-hal ini yang menyebabkan anak akhirnya dengan terpaksa ya mungkin ya akhirnya ya menjadi korban gitu loh dari si pelaku ini. Oke, karena banyak faktor juga ya Bu, Iya. apalagi sama anak ini rentan juga ya terjadi kekerasan terhadap betul. anak seperti Nah, itu. tadi yang juga mungkin edukasinya adalah anak nggak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku itu adalah sebenarnya kekerasan. Iya. Kalau dia misalnya mengalami itu, harusnya dia menceritakan pada orang yang dia percayai, apakah orang tuanya atau apa. Nah itu yang kita mungkin lost didikannya, jadi edukasinya itu nggak ke sana. Makanya kan mulai dari sekarang, mulai dari anak TK ya, jadi tahu Sekarang kan sudah bagaimana ada sentuhan aman, boleh dan sentuhan tidak tidak boleh. aman gitu. Pentingnya pendidikan Betul. seks sejak Ya, dini itu betul. di situ untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dan anak juga bisa seksual. bicara kepada orang yang dia percayai, Betul. atau katakan tidak pada perilaku-perilaku yang tidak Berarti menyenangkan. pentingnya seks edukasi bagi Iya, anak usia penting dini, sekali terus itu. juga kedekatan antara orang tua dan juga Betul, anak, karena betul, kebanyakan iya. orang tua juga tidak sedekat ini ya Iya. sekarang ya. Iya. Anak-anak rewel dikit dikasih handphone, akhirnya kedekatan terhadap anak dan juga betul. orang tua sedikit berkurang. Iya. Oke, Ibu Susi dan juga Mbak Fani, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.